yang mengerti agama Islam untuk berdiskusi dengan saya, untuk melakukan tanya jawab dengan saya, ataupun berdebat dengan saya. Tapi ingat, bukan untuk ajang maki-makian ataupun hujat-hujatan, ya. Seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman, sebelum kita memulai acara kita, teman-teman bisa tap-tap layar, teman-teman bisa absen hadir di tanda orange ini, tanda love orange. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk memfollow akun asli Edis TV. Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk membagikan siaran ini kepada siapa saja yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini. Terutama ketika kalian menganggap bahwa seseorang itu perlu mendengar siaran ini. Contoh misalnya, karena banyak yang inbox saya, ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang punya pasangan dari Islam. Misalnya laki-laki punya istri Islam atau istri punya suami Islam. Nah, bagikan ke dia. Bila perlu diajak nobar begitu. Bareng. Dan puji Tuhan ya sudah banyak ya pasangan-pasangan yang muslim setelah menonton channel Edis TV sudah semakin bulat tekadnya untuk meninggalkan agama Islam. Ya, silakan ya bagi teman-teman yang muslim boleh mengajukan permintaan naik. Silakan kita tanya jawab ya, tanya jawab. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Kita mulai saja. Kita coba naikkan ada sebentar ya. Teman-teman yang mau naik pastikan kalian sudah bisa menyalakan kamera ketika naik ke atas ya. Oke, ini ada beberapa orang yang mengajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik, ada Ragu. Ragu, namanya kok Ragu ya? Ya, selamat malam saudara Ragu. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, Bang Ragu, Anda Muslim atau Kristen? Minta maaf Bang, saya Kristen. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik Bang? Silakan nyalakan kamera. Salah tekan tadi Bang. Kenapa kok bisa salah tekan? Saya suka nonton live-nya Bang Edis. Baik, saya turunkan dulu ya kalau begitu ya. Sekali lagi teman-teman ya, perhatikan di layar kalian itu. Layar kalian itu setiap layarnya, setiap sudutnya ada gambar-gambar dan itu punya fungsi masing-masing. Nah, di layar kalian itu perhatikan ada logo 2 badan ya. Warnanya merah jambu dengan biru. Nah, itu adalah logo untuk mengajukan permintaan naik ke sini. Nah, kalau kalian tekan itu, biasanya ada permintaan, apakah Anda ingin mengajukan permintaan naik, apakah Anda ingin ikut bergabung, begitu. Nah, itu jangan ditekan kalau Anda tidak ada niatan untuk naik, supaya Anda naik ke sini jangan ngomong salah tekan. Begitu ya. Saya harus bersabar mengajarkan ini teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik, ada Abdul Rahman Edi. Abdul Rahman Edi. Ya, selamat malam saudara Abdul Rahman Edi. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ini rame banget Bang di belakang Bang. Ada teman. Oh iya, boleh. Rame-rame malah bagus tuh Bang. Oh enggak lah, kasihan teman-teman lah. Ya, silakan. Di mana kabar Edis, Bang Edis? Puji Tuhan, baik Bang Bang. Edis. Salam kenal juga. Gimana kabar Anda? Baik-baik, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah.
Cuma saya mau tanya aja sama Bang Edi. Iya bang, tapi jangan merokok bang. Cuma, Begini. enggak, saya nggak merokok. Kita matiin udah. Oke, begini bang. Orang Islam kalau naik ke sini itu sering satu nggak pakai baju, kedua merokok, ketiga sambil minum minuman keras, habis itu ngamuk-ngamuk, habis itu Allahu Akbar. La ilaha illallah, saya enggak lah. Insya Allah saya enggak. Yang saya lihat begini, kenapa orang Islam suka sekali atau sangat cinta sekali dengan Allah dan Rasul, tapi di detik yang sama kelakuannya itu ya seperti tukang maling ayam. Gini Bang Edi, tergantung kelakuan mereka, gitu loh. Karena itu sifat-sifat orang itu berbeda-beda. Iya, masalahnya yang naik ke sini seringnya begitu bang, seringnya begitu, sangat cinta dengan Allah, sangat cinta dengan Rasulnya, tetapi di detik yang sama tukang merokok dan tukang mabuk, itu herannya. Ya itu berbeda-beda orang. Makanya saya sering dengar Ustadz ngomong begini, umat Islam itu ya, sekalipun dia tidak pernah sholat, sekalipun dia pemabuk, sekalipun dia perokok, tapi kalau suruh membela agama Islam, dia akan rela mati. Dalam hati saya, pantesan goblok. Itu tergantung orangnya bang. Saya udah jelaskan, sifat orang kan berbeda-beda. Walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang apapun, itu tergantung kelakuannya dia. Tapi rata-rata begitu bang. Iya, semua itu saya tahu rata-rata gitu. Justru saya bilang begini, justru yang cinta Allah dan Rasulnya, rela mati demi Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang seperti itu. Karena gini bang, kalau dia berpendidikan sedikit saja, dia pasti tidak peduli lagi dengan Allah dan Rasulnya. Ya silakan. Islam itu tidak menjamin orang pemabuk mati ya udah masuk neraka. Karena di dalam agama Islam itu kalau kelakuannya jelek ya pasti masuk neraka. Kalau kelakuannya baik, seperti apa yang diperintahkan dalilnya di mana? Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia masuk surga. Dalilnya? Contohnya menjalankan apa namanya itu sholat 5 waktu ya, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah haji, menjalankan semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, jujur kalau saya tentang apa namanya dalam isi Al-Quran saya belum mengerti semuanya gitu loh Pak. Ya kalau Anda mengerti pasti Anda sudah murtad. Kalau saya disuruh murtad, maaf saya nggak bisa. Begini Abdurrahman, dalam iman begini bro Abdurrahman. Ya. Gini, tadi Anda katakan bahwa kalau seorang muslim, kalau dia berbuat baik maka masuk surga, kalau berbuat jahat masuk neraka, betul? Bang, apa hubungannya berbuat baik dengan sholat? Karena kan beda bang. Bang, kalau Anda sebentar bang, kalau Anda sholat, untungnya bagi orang lain apa? Astagfirullah. Kita itu gini bang. Bukan. Sepertinya begini. Sepertinya kita mengalami perbedaan sebuah definisi apa itu perbuatan baik. Begini. Perbuatan baik adalah suatu perbuatan yang dilakukan dan itu membawa kebaikan kepada orang lain, betul? Terus. Nah, sekarang kalau Anda sholat, Anda naik haji. Misalnya Anda sholat 5 waktu ini, tunggang tungging sampai jidat warna hitam. Kebaikan apa itu yang Anda hasilkan terhadap orang lain? Ya nggak ada, gimana? Anda sholat 1000 kali itu tidak membantu orang. Tapi ketika Anda memberi makan orang miskin, ketika Anda memberi makan tetangga Anda, memberi makan bantuan kepada tetangga Anda, itu jelas-jelas ada hasilnya. Sementara Anda sholat tunggang-tungging, nggak ada wujud, nggak ada gunanya bagi tetangga Anda. Gimana ini? Makanya kan saya udah ngomong tergantung kelakuannya di umat manusia. Kalau saya, walaupun saya punya rezeki sedikit,
walaupun saya tidak menjalankan sholat, insya Allah rezeki itu bakal barokah dari Allah, gitu loh Bang. Gak nyambung loh. Begini loh Bang, dengerin ya, dengerin Abdurrahman Wahid. Kalau Anda sholat tunggang tungging sampai kepala, sampai gagar otak, lalu Anda memberi makan orang miskin, mana yang lebih nyata? Yang lebih nyata kebaikannya bagi orang lain yang mana? Kalau kita menjalankan sholat, terus kita memberi makan orang miskin, gitu. Gini ya, pelan-pelan ya. Contoh, Anda sholat nih, Anda sholat. Anda sholat 1000 kali sampai tunggang-tungging dari pagi sampai malam. Dibandingkan dengan Anda membantu tetangga Anda yang misalnya kekurangan. Mana tindakan mana yang lebih nyata yang dikatakan sebuah kebaikan? Membantu tetangga. Nah, itu Anda tahu. Nah, bagaimana Anda katakan sholat itu adalah perbuatan baik? Gimana? Karena gini Bang, saya itu tergantung kelakuan orangnya. Kita melakukan sholat, tapi kalau kita sering ngomongin orang, percuma kita menjalankan sholat. Tapi jangan salah. Menurut agama Islam, meninggalkan sholat itu adalah sebuah perbuatan yang terkutuk, sebuah perbuatan yang sangat dosa, bahkan lebih berat dosanya daripada berzina, betul? Lebih baik berzina daripada meninggalkan sholat, betul nggak? Hadisnya berbunyi seperti itu. Di mana hadis? Nah, pantas Anda masih Islam. Baik, saya tunjukkan. Ada hadisnya. Saya kalau fitnah, saya lompat dari Monas. Gimana? Makanya Anda masih Islam Bang, karena Anda tidak mengerti agama Islam. Sebentar ya. Saya tunjukkan nih dalil-dalilnya. Tapi satu pertanyaan saya sama Bang Edis. Nih ya, saya kasih tunjuk. Bang Edis harus bisa membaca bahasa Arabnya juga. Nah, mulai nih kalau udah begini. Baik nih. Berarti orang yang Masa saya harus menginikan lagi? Gini Bang. Sebentar nih. Kalau Bang Edis, kalau Bang Edis pernah belajar Al-Quran 13 tahun, otomatis bisa dong baca. Oke, baik. Kita bacakan dulu ya. Nih, perhatikan. Ini judulnya ya. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dari dosa zina. Makanya lebih baik berzina daripada ninggalin sholat. Ini, perhatikan. Tahukah Anda bahwa dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar daripada zina? Kita lihat dalilnya. Oh, kita ada dalil. Bagaimana kita ngarang-ngarang bebas? Nih, lihat nih. Dinukil oleh Az-Zami dalam kitab Al-Qabir, Ibnu Hazim, dan seterusnya. Perhatikan, tidak ada dosa setelah kejelekannya yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat. Nih, jadi kalau meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Makanya lebih baik Anda berzina daripada meninggalkan sholat. Bagaimana Anda? Diambil dari apa? Nih, saya kasih tunjuk lagi. Karena apa? Hadis itu banyak yang bertentangan dengan Al-Quran, itu banyak. Berarti hadis ini palsu. Palsu. Nah, makanya saya bilang umat Islam harus berlomba-lomba melemparkan hadis ke tong sampah. Lihat nih, jelas nih. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih. Nah, makanya saya bilang orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang berdosa, bahkan dosanya lebih besar daripada berzina. Nih, perhatikan nih. Mana nih? Saya kasih tunjuk ya ayat-ayatnya lagi. Banyak ayat-ayatnya. Aduh. Itu mana? Bang Edis ngambilnya dari mana? Bang Edis ngambilnya dari ini mana? Jelas, tinggal Anda klik saja. Dari Google kan? Saya tahu lah. Nih, lihat nih. Saya tahu. Lihat nih ya, nih Islam Post nih. Islam Post
Dosa meninggalkan sholat bagi seorang muslim. Nih, para ulama sepakat. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina dan mencuri. Gimana? Kalau mencuri, berzina itu masih masuk surga. Makanya tidak salah kalau umat muslim mengatakan yang penting sujud. Yang penting sujud, berzina, mencuri nggak masalah. Ya, itu terserah pemahaman abang aja. Saya ikutin apa narasi abang. Yang saya pertanyakan satu, katanya kan? abang pernah belajar Al-Quran selama 13 tahun. Benar apa enggak? Betul Sekarang sekali. saya tanya, bisa nggak membaca surat Yasin? Membaca surat Yasin. Ayo. Bang, kenapa tidak bisa? Yasin. Nah, sekarang saya tanya, apa arti Yasin? Yasin. Sekarang saya tanya, surat Yasin sepenuhnya apa enggak abang? Saya bukan tukang hafal-hafalan seperti orang muslim. Gimana sih Anda ini? Katanya abang ngerti belajar Al-Quran 13 tahun. Justru ketika saya hafal-hafalan, nanti saya jadi orang Islam. Karena apa? Membaca tapi tidak mengerti artinya. Makanya saya pernah bilang, seperti lagu Coba nih, coba sebentar, biar enak kita diskusinya, tenang. Apa arti Yasin? Nah, saya kalau tentang arti saya tidak mengerti. Makanya kenapa Anda menyuruh saya seperti Anda menghafal-hafalkan huruf Arab? Gini bang. Saya tidak menyuruh abang menghafal-hafalkan. Saya cuma mau tanya, katanya abang belajar Al-Quran 13 tahun. Betul, saya mempelajari Al-Quran 13 tahun. Justru karena saya mempelajari, tenang bang, tenang gini. Anda mengukur seseorang berdasarkan kemauan Anda. Justru saya katakan, Bukan apa yang tenang saya, dulu, tenang. Justru yang dilakukan umat muslim itu umat muslim tidak mempelajari Al-Quran. Umat muslim mempelajari huruf hijayah. Kata siapa? Coba Anda sekarang berusaha ingin mengukur saya kemampuan memahami Al-Quran seperti orang Islam, betul? Harus bisa membaca huruf Arab, kol-kolannya, tajwidnya. Betul nggak? Masalah artinya tidak tahu, nggak masalah. Buktinya Anda suruh saya baca surat Yasin. Saya katakan Yasin, apa arti Yasin? Terserah Anda dah, saya ngikutin aja. Terserah Anda dah, gimana? Maksud saya begini bang, saya paham itu, saya paham. Orang muslim sudah di dalam satu kebiasaan bahwa ukuran memahami Al-Quran, ukuran memahami agama Islam adalah kemampuan mengucapkan huruf-huruf Arab. Nah, itu adalah ukuran yang salah, sebuah penggaris, sebuah tolak ukur yang salah. Seharusnya ukuran memahami agama Islam, ukuran memahami Al-Quran adalah bagaimana kita mengerti ke sebuah ayat-ayat itu dalam bahasa Indonesia. Itu yang penting. Nah, lanjut. Oke, sekarang coba masalah surat Yasin. Apa arti Yasin? Jujur, kan saya udah ngomong, saya nggak terlalu mengerti dalam berfaedah bahasa Indonesia. Oke. Difaedahkan ke bahasa Ketika Indonesia, ketika Anda mengucapkan Yasin begitu, lalu Anda tidak tahu, bukankah Anda seperti lagu itu? Kan sama kayak begitu. Anda nggak ngerti apa yang Anda ucapkan. Bahkan sampai hari ini udah tahun 2025 tidak ada seorang muslim pun yang tahu apa itu Yasin. Yang saya pertanyakan gini loh Bang, Anda kan udah belajar Al-Quran selama 13 tahun, otomatis kan Anda mengerti tentang arti semua dalam isi Al-Quran. Baik, apa arti Yasin? Yasin, yaitu Loh, apa? katanya mengerti. Yasin itu kata ya itu artinya wahai.
Contoh, ya fulan, wahai fulan. Jadi ya itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya wahai atau duhai. Sedangkan sin adalah sebuah nama dewa bulan. Makanya saya bilang agama Islam itu penyembah dewa bulan. Makanya lambang di masjid itu, tahu nggak lambang di masjid itu adalah bulan sabit. Loh, Anda nggak percaya? Makanya setiap datang bulan sabit, ketika hilal terlihat di teropong, hilal sudah terlihat, baiklah kita berpuasa. Karena apa? Karena memang agama Islam pada awalnya adalah agama penyembahan dewa bulan. Nih, saya kasih tunjuk. Apa sin itu? Sin itu nama dewa bulan. Oh, gimana? Nih. Saya tunjuk ya sumbernya ya. Apa itu sin? Perhatikan. Saya kasih tunjuk. Kita kalau ngomong diskusi kita yang harus logis-logis. Nih, perhatikan. Saya ikutin apa narasi Anda. Baik nih, perhatikan ya. Kita ketik nih sin. Sin mitologi Wikipedia bahasa Indonesia nih. Kita kasih lihat. Sin dalam bahasa Kasuen atau dalam bahasa Akadia nih, Enzu ya dibaca sin, dalam bahasa Asyur begini dikatakan begini dan seterusnya, adalah nama dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumeria, Asyur dan Babel. Nenar ini adalah dewa Sumeria. Nih putra Enlil dan Ninlil yang didefinisikan sebagai sin dari agama Semitik kuno. Nih ada sumber-sumbernya nih, kelihatan nih. Ada kan lambang bulannya. Nah inilah yang disembah-sembah orang Islam. Tapi karena Anda tadi bilang yang penting ucap Arab. Nah, ini kalian, nah kabur. Kabur. Nah simbolnya apa? Kerbau atau bulan sabit. Loh, Anda tidak percaya, makanya belajar. Nih loh, sin itu nih, sin Yasin, wahai sin, dewa bulan. Tidak percaya. Yuk, silakan lagi. Apalagi tema yang mau Anda bahas, silakan. Ya, silakan. Saya mempersilahkan setiap orang Muslim untuk naik ke sini berargumen dengan saya. Ayo, silakan. Kita nggak usah debat-debat dogma, ya. Kita nggak usah debat-debat hal-hal yang nggak bisa kita buktikan secara ilmiah. Itu nanti akan menimbulkan debat kusir. Ya, kita debat yang akademis saja. Dari mana asal usul agama Islam itu? Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada M. Wahid Abdullah. Ya, M. Wahid Abdullah, silakan nyalakan kamera Anda. Wahid. Ya, selamat malam Bang Wahid, Muslim Bang. Iya, selamat malam. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Iya, saya ingin bertanya ini Bang Edis ya. Ya. Saya tanya dulu, Muslim? Saya Muslim. Oke, silakan. Nah, saya tanya, Abang Edis ini Kristennya Kristen apa ya? Kristen Ortodok atau Protestan, Bang. Kristen Protestan ya. Iya. Saya mau bertanya ini ya, Bang. Saya baca-baca Alkitab itu kan. Nah, terus saya sampai ke Mazmur. Di Mazmur itu kok tidak ada ya pujian-pujian yang menyebut nama Yesus gitu kan. Karena Yesus belum datang, Bang. Oh, jadi Yesus itu datangnya dari setelah zaman Mazmur itu ya, zamannya Daud itu ya. Ya. Nah, yang saya bingung ini, Yesus itu kan datangnya itu kan termasuknya di akhir lah ya. Setelah zaman Daud itu kan.
Dan itu pun apa namanya pun ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan Yesus, ya kan. Cuman kita sama-sama sepakat Isa Yesus itu ya sama-sama Roh Kudus gitu kan. Kita orang Islam juga. Isa Yesus Roh Kudus dari mana, Bang? Loh, kita Islam juga kan mengatakan Isa itu Roh Kudus ya kan? Tidak ada, Bang, ayatnya yang mengatakan bahwa Isa itu Roh Kudus. Ada di mana? Coba, Di Bible nggak ada. surat berapa? Wa ayyadnahu biruhil qudus, surat berapa? Nanti saya cariin ya. Coba di surat berapa? Penyebutan Roh Kudus di dalam Quran itu hanya 1 kali di dalam surat Al-Baqarah. Itu adalah pengutukan terhadap orang-orang yang tidak percaya Roh Kudus. Nah, orang Muslim yang nggak percaya Roh Kudus itu dikutuk oleh Al-Quran. Kan umat Muslim kan sering menghina Roh Kudus, dikatakan Roh Kardus. Padahal dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak percaya Roh Kudus itu adalah orang-orang yang kafir. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Hanya sekali itu disebutkan Roh Kudus itu. Iya, ada di surat Al-Baqarah, benar itu, Bang. Coba dibaca terjemahannya. Ini kan merujuk kepada Isa Al-Masih ini kan. Enggak, sebelum merujuk kepada siapa? Coba dibacakan dulu, Bang. Dibacakan apanya? Terjemahannya? Iya. Waduh, saya nyarinya ini pakai bahasa Arab lagi. Ayat 87 Al-Baqarah ayat 87. Nanti saya buka dulu Bang Al-Qur'annya. Teman-teman jaga komentar ya, komentar. Ya, silakan. Mau saya bantu? Boleh Bang, bantu Bang. Baik, saya bantu ya. Al-Baqarah 87 ya. Iya. Baik. Kita bukakan di sini Al-Baqarah 87. Nih, sudah ketemu Bang. Oke. Jadi ayatnya ini mengatakan bahwa dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, ya kan? Musa ini kan juga diimani oleh orang-orang Kristen, diimani kan? Ya, sebelum itu dibaca dulu, utuh terjemahannya dibaca dulu. Utuh terjemahannya, oke. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa, ya wa ataina Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus. Oke, kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Nggak ada di situ Isa adalah Rohul Kudus. Tapi Isa diperkuat oleh Roh Kudus, betul? Ketika Anda baca Injil, apa yang Yesus katakan? Roh Tuhan ada padaku, oleh karena dia dan seterusnya. Ada itu ayatnya. Jadi Yesus ketika membuka salah satu nas kitab suci dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Itu sebenarnya bersesuaian dengan ayat ini. Di sini dikatakan kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Cuman di sini di dalam kurung Jibril lah ini. Inilah ulah nakal para penerjemah ini. Bang, Anda ini loh suara Anda. Jibrilnya. Ya, suara Anda ini masalahnya. Coba bisa nggak diperbaiki perangkat Anda? Coba masih ngiyung kah? Iya, jadi begini. Nah, sekarang udah hilang ya. Masih juga. Coba gini saja, Anda naik ulangnya ya, karena suaranya balik lagi ke saya ya. Nah, sekarang udah enggak ini? Coba cek. Baik. Sekarang udah enggak? Baik. Jadi kegiatan begini, dan kami juga menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti dan kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Oke, turun dulu aja Bang. Oke, perbaiki dulu perangkat Anda ya. Pening kayak gini diskusi. Ya, perkuat dia dengan Roh Kudus. Mengapa setiap kali Rasul datang kepadamu membawa suatu pelajaran kamu yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh? Itu
Nah, umat muslim sering menghujat Roh Kudus, dikatakan roh kardus lah dan lain sebagainya. Ya, ayo silakan. Saya sudah pernah bilang, orang Islam itu teman-teman, ketika baca Quran, nggak dibaca artinya. Kalau dibaca artinya, pasti mereka, ya, ayo. Kita kasih naik ada Ar-Rahman. Ini kalian pasti kenal ini orangnya. Nampaknya dia belum puas tadi. Halo, Edis TV. Gimana Rizal? Apakah kamu kesini sudah membawa jawaban atau masih ngeyel? Ngeyel aku gak pernah ngeyel, Des. Yang Baik. ngeyel itu malah Bukankah kau, tadi kamu dengar? Bukankah tadi kamu datang kepada saya dengan mengatakan begini? Khutbah sulat Jumat tadi adalah bagaimana Tuhan ada atau Allah yang maha besar menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bagaimana mungkin Tuhan itu diseret-seret dan digebukin? Betulkah itu khotbah Jumat tadi pagi? Tadi siang? Benar. Dia Oke. menceritakan. Baik. Ya. Udah senang, nggak usah diulangin. Saya sudah tahu, tenang. Saya sudah tahu, tenang. Kalau memang itu betul khotbah kamu, khotbah Jumat tadi, saya tanggapi. Sekarang jelas-jelas nyata di dalam hadis qudsi bahwa Allah minta makan, betul nggak? Aku kan sudah jawab, Des. Ditanya betul atau enggak, aku kan sudah jawab. Baik. Saya kasih tunjuk. Selesai tadi. Des. Kau pernah Kita ulangi dengar satu nggak kali lagi bahwa- teman-teman ya. Kita ulangi satu bahwa kali lagi. Yahweh Sebentar Rizal. itu Sebentar tidak hanya Rizal. menjadi itu. Yahweh itu pernah Aduh, menjadi si seorang Rizal wanita. ini. Lalu dia Baik. menikah dengan anak Adam yang bernama Kain. Kau pernah dengar itu enggak? Kau pernah baca itu enggak? Dia Kamu kok menikah lari-lari dengan sih, anak Rizal? Adam yang bernama Kain. Kamu kok lari-lari tuh Ya. jadi orang? Kenapa kamu suka lari-lari jadi orang? Sudah jelaskan itu. Kau saja yang nggak mau percaya. Bagaimana aku mau menjelaskan itu, menjelaskan di sana di hadis itu bagaimana umat Islam itu tidak boleh membiarkan saudara-saudaranya yang kelaparan. Dia harus Saya turun tanya tangan untuk bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah Udah, aku benarkah? jelaskan. Kau mau Aduh. Tenang. Ya. Saya balikin dulu kamera saya. Kejadian 4 ya, bahwa Yahweh Baik. itu pernah menjadi manusia lalu Saya menikah akan dengan anak Adam tunjukkan yang kepada bernama kalian Kain. ya. Dari sana lahir anak yang bernama Henok ya. Sungguh luar Maka biasa. Ini ketika orang anak- lari kemana-mana ini orang ini. Yang Yahweh dibahas dengan Kain apa? Yang dijawab Lalu menikah apa? lagi dengan anak-anak manusia, maka lahirlah manusia-manusia purba. Itu tercatat di dalam Ini Alkitab kalian. apa ini? Ini apa ini? Lari ke hadis. Ini apa ini yang dikatakan ini? Baik. Allah aja sakit, Allah lapar. Anda kok gimana sih nih? Coba perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Sekarang saya tanya, aku di sini siapa? Itu terjemahan, itu makanya sudah aku jelaskan tadi. Kau Enggak, yang saja saya nggak tanya, mau aku di sini siapa? Itu terjemahan ya. Ini Tuhanmu aja sakit loh. Wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak Coba kau menjengukku. jelaskan. Yahweh Nah, ketika anak Yahweh Adam menikah berkata, tenang. Di Kejadian Anak Adam 4, berkata, tenang Yahweh Rizal, itu tenang. menikah dengan Kain. Lalu lahirlah Henok, Rizal, ya. dengar. Jadi Yahweh, Wahai Yahweh Robku, itu bukan bagaimana hanya menjadi aku Yesus. menjengukmu sementara Dia pernah engkau menjadi adalah Rob manusia, seluruh alam seorang semesta. wanita. Ini gimana? Lalu dia menikah dengan Kain.
Kok Dari hasil lari ke pernikahan kain, Yahudi lari dengan kemana? Inilah Anda ini, saya turuti Anda, tapi Anda lari ke kanan, lari ke kiri. Anda sudah mengatakan khotbah Jumat hari ini adalah tentang Allah yang maha besar. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar digebukin? Sementara di hadismu jelas-jelas bagaimana mungkin Allah yang maha besar sakit? Bagaimana mungkin Allah yang maha besar minta makan? Dia pernah menjadi seorang wanita, lalu Lari menikah dengan anak Adam bernama Kain. kemana-mana. Udah kau tidur di bawah sana. Dari hasil pernikahan Giliran diturutin kamu lari ke kain. Ada-ada saja. Coba kalau mengangkat satu isu, fokuslah pada isu itu. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu. Tadi siang setelah sholat Jumat, si Rizal itu naik. Saya bilang sama dia, Jal, apa khotbah sholat Jumat tadi? Dia bilang begini, dengan maksud untuk meledek orang Kristen. Dia bilang begini, bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, digebukin, kata dia. Oh gitu ya Rizal ya, gitu ya. Oke. Saya kutiplah hadis. Saya kutunjukin tadi. Wahai manusia, mengapakah engkau tidak memberi aku makan? Kata Allah. Terus manusia bertanya, wahai Allah, bagaimana mungkin engkau sebagai pencipta alam semesta engkau minta makan? Gimana? Jelas ini. Bagaimana mungkin kamu katakan saya memfitnah ini? Bagaimana? Kembalikan kamera saya ini. Wahai muslim, Tuhan kalian bukan cuma lapar. Tuhan kalian bahkan dikatakan di sini apa? Tuhan kalian berkata begini, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Ini Tuhan Allahnya umat muslim ini sakit tapi nggak dijenguk sama umat muslim. Maka manusia berkata, wahai Robku, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau Rob seluruh alam semesta? Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan menderita sakit, namun engkau tidak menjenguknya? Lihat tuh, bagaimana mungkin Allah menyamakan dirinya dengan hambanya? Nih jelas nih. Tapi Allah mengatakan aku sakit, tapi yang sakit itu sebenarnya hambanya, tapi Allah mengatakan aku. Nah inilah bahasa-bahasa metafor yang tidak dimengerti oleh umat muslim. Ketika orang Kristen menjelaskan bahwasanya Yesus adalah gambar daripada dia yang tidak terlihat, muslim menertawakan. Sementara Allah mengatakan hambanya si Fulan itu gambarnya dari Allah yang tidak terlihat, muslim tidak tahu ya karena bacanya bahasa Arab. Kan sudah saya bilang umat muslim ketika baca dibaca Arabnya. Makanya umat muslim itu nggak pernah ngerti agama Islam. Yang umat muslim pelajari adalah huruf-huruf Arab. Kalau dibaca dapat amal itu. Umat Islam itu pemuja bahasa Arab, pemuja huruf Arab. Ya. Coba ini kritik ini jangan kalian anggap sebagai satu hal yang negatif. Harusnya kalian introspeksi. Betul nggak bahwa yang terjadi kepada umat muslim demikian? Mengagungkan huruf-huruf Arab, mengagungkan huruf-huruf hijayah. Bahkan saya sudah pernah bilang, umat muslim di masjid ya begitu, ba ta ja ta, salah bukan ta sa ta sa. 40 tahun mengaji, belum sempat baca artinya, udah meninggal duluan. Gimana? Kita itu orang Indonesia, bro.
Yang kita maksudkan itu apa? Maksudnya ketika kalian membaca Al-Quran, fokuskanlah kepada maknanya. Bukan fokuskan kepada cara membunyikan hurufnya. 40 tahun Anda belajar itu nggak lulus-lulus, sudah meninggal duluan. Ayo silakan lagi. Kita kasih naik ada Rajul Azim. Ini tukang inbox saya ini. Kalau inbox saya panjang-panjang. Tapi disuruh naik mencret. Nah, silakan Rajul Azim, nyalakan kamera Anda. Ya. Muslim, Bang? Muslim. Betulkah Anda inbox saya panjang-panjang? Nggak pernah. Mungkin salah orang kali. Berarti foto profilnya yang sama. Foto profilnya sama seperti Anda. Baik, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Ya, saya ingin utarakan tadi mengenai kita orang Indonesia. Baik. Karena kita orang Indonesia, saya ingin bertanya. Di Bible Anda itu di Lukas 22:69. Lukas 22:69. Sebentar, saya bukakan. Lukas 22:69. Ini kalau orang Kristen, Bang, disuruh buka Bible-nya langsung cepat. Kalau orang Islam disuruh buka Qurannya, saya belum wudhu, saya nggak ada Al-Quran. Lukas 22 ayat 69. 69. Baik, Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia itu, Bang? Yesus. Yang lagi berbicara di mahkamah agama siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Loh, yang satu sudah duduk, yang satu di mahkamah agama. Kok bisa 1, Bang? Baik, jadi begini, Bang, bahasa-bahasa di dalam Bible itu bukan bahasa-bahasa yang Anda telan mentah-mentah seperti itu. Tadi katanya kita orang Indonesia, harus konsisten dong. Iya, masalahnya ini kan tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Loh, itu Bibelmu bahasa Indonesia bukan? Betul. Oke. Tetapi Tenang, ini terjemahan. Loh, Anda tadi juga modal terjemahan dalam Al-Quran? Oke, maksud Anda apa ini? Coba saya kurang nggak mengerti saya maksud Anda. Ketika Bible itu tertulis dalam bahasa Indonesia, apakah kita memaknai dengan kaidah bahasa Argentina atau kaidah bahasa Indonesia? Baik, jadi ya, ketika Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita harus memahaminya dalam kaidah bahasa aslinya. Loh kok iso? Ini kaidah bahasa Indonesia, kaidah bahasa aslinya. Karena terjemahan. Ini tidak konsisten ketika Anda mengoreksi Al-Quran tentang terjemahan. Anda berpatokan pada terjemahan. Sekarang saya tanya Bible, Anda berpatokan kepada aslinya. Ngawur, lucu Anda ini. Ya sudah, sekarang maksud Anda kita harus memahami Al-Quran sesuai bahasa aslinya. Saya tanya dulu, ketika Bible tertulis dalam bahasa Indonesia, kita gunakan kaidah bahasa Spanyol atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Sekarang makna sudah duduk itu sudah terjadi atau belum? Baik, di sini dikatakan baik. Makna sudah duduk di sini adalah sebuah frase ungkapan tentang Sang Mesias yang memerintah. Di mana referensinya? Hasil pemikiran sendiri atau bukunya? Di dalam Mazmur 110. Saya tanya referensinya. Mana referensinya? Mazmur 110. Oke, di situ dikatakan anak manusia sudah duduk. Saya tanya, yang berbicara itu merujuk siapa? kepada Mazmur 110. Saya tanya dulu, yang berbicara siapa? Kok diulangi lagi? Mau yang diulangi berbicara lagi? Sudah duduk siapa? Yang sudah duduk siapa? Silakan jawab. Yang Yesus. jujur, jangan. Yang sudah duduk siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Matematika di mana Anda? Yang duduk di mahkamah agama di dunia Yesus. Ya, yang sama kamu belajar Yesus. dulu sana. Apakah Yesus seperti bakteri amuba? Ya, kamu tidur dulu sana. Kamu tidur dulu sana. Ada saja Yesus ada berapa? Konyol pertanyaanmu. Makna duduk di sebelah kanan itu maksudnya memerintah.
Gimana Anda ini? Itu merujuk kepada Mazmur 110. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Aduh, nekat. Anda jadi duduk di sebelah kanan. Nih. Perhatikan, Mazmur 110, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini Tuhan huruf besar semua ini. Ini YHWH bahasa aslinya. Kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini merujuk kepada Sang Mesias yang akan datang, dan Yesus mengatakan, menyatakan di depan mahkamah agama bahwa dialah Sang Mesias itu. Dan dia katakan dia telah duduk di sebelah kanan. Gimana Anda ini, ada berapa? Ada saja Anda ini. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Silakan, kita memberi kesempatan ya kepada muslim-muslim. Kalau muslim naik ke sini, nggak usah ngeyel, ya. Ayo silakan. Pertanyaan diulang lagi. Oke, kita kasih naik, ada Reksi. Aduh, si Tono lagi nih. Udah ngomongnya bisik-bisik. Sebentar, Reksi. Oke. Ya, selamat malam Reksi. Apakah Anda seorang muslim? Reksi. Oke, terpental ya. Kita kasih naik, ada Anak Kewong Pusat. Oh, ini malah yang terpencet tak gentar karena penontonnya itu goyang terus teman-teman ya. Ya, tak gentar. Selamat malam Bang. Muslim Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Gelap, duduk di kongsi. Duduk di kongsi, duduk. Dalam sawit, gelap. Gimana Bang? Sawit, dekat dalam sawit, hutan sawit. Sawit. Baik Bang, kalau Anda di tempat gelap-gelap, ya mohon maaf, diskusinya besok saja. Saya cuma pesan, kalau di tempat gelap-gelap, jangan nanti Anda tiba-tiba jadi nabi seperti Muhammad. Muhammad itu konon kabarnya, menurut literasi umat Islam, dia pergi ke Gua Hira. Di Gua Hira, dia mendapatkan wahyu. Tiba-tiba keluar dari Gua Hira, dia jadi nabi. Ya, seperti itu. Jangan nanti Anda jadi nabi terus Anda bilang perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada jika aku mau. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada ini si Rajul Ajim lagi naik lagi nih. Oke, kita kasih naik. Kita kasih kesempatan lagi Rajul Ajim satu kali lagi. Silakan Rajul Ajim, nyalakan kamera Anda. Kenapa kalau terdesak diturunkan ya? Bukan terdesak diturunkan. Anda ini sudah bertanya, kemudian Anda ulang lagi. Anda sudah bertanya, ada berapa Yesus? Saya jawab 1. Terus Anda ketawa-ketawa. Iya, kenapa? Terus apa yang mau didiskusikan? Iya, makanya Anda tidak menjawab dengan jujur. Yang di dunia siapa? Yang duduk siapa? Bang, apa maksud duduk di sebelah kanan itu? Di situ. Oke, definisi kata mulai sekarang apa? Dalam kaidah bahasa Indonesia dulu. Mulai sekarang itu artinya starting from now. Sejak saat ini. Nah, berarti mulai detik ini. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Nah, sekarang yang sebentar. Sekarang saya tanya, Yesus manusia punya pantat tidak? Kalau punya pantat, berarti dia bisa duduk.
Ya Ya kan? udah, sekarang Dia saya punya daging. ungkapkan. Baik, sekarang saya ungkapkan satu ungkapan yang sama dalam Al-Qur'an. Dalam Jangan agama lari, Islam. jangan lari, jangan lari, jangan Saya lari. nggak Saya belum lari. selesai di sini. Saya Anda nggak terjebak lari. di sini. Ini ditonton orang lah. Lihat ini debater Kristen saya kuliti habis-habisan. Seperti ini kualitasnya. Kulit ya bisa-bisa. Saya kuliti dia habis-habisan. Baik. Ayo, sekarang yang yang lagi berbicara di Mahkamah Agama siapa? Baik, Jawab sebentar. Jangan lari. Terima kasih Ya, Kak lihatlah penonton. Evelyn. Ya, tuh udah, Lihat ya udah datang penonton, paus ketika tuh. dia tidak Udah sanggup, datang dia paus, lari. udah lain muka dia. Udah lain Lihat ya muka dia, ada penonton. paus lewat, muka dia udah lain. Saya nggak urus dengan paus. Saya melihat Anda Baik. mulai lari, mengalihkan Baik. topik saya. Oke, Jangan Anda mengalihkan topik mengatakan saya. sebentar. Ayo, tenang. jangan Anda mengalihkan topik mengatakan, saya. boleh saya bicara? Jadi silakan. Baik. Tapi dengan fokus pembahasan saya. Baik. Pembahasan saya. Anda Belum mengatakan selesai. begini, bagaimana dikatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan? Bahkan Anda mengatakan Yesus punya pantat atau enggak? Bagaimana dia duduk di sebelah kanan, betul? Iya, karena dia manusia berarti dia bisa duduk. Baik. Berarti dia punya daging. Inilah yang saya bilang, Anda tidak mengerti sebuah bahasa metafora. Makanya saya bilang bahasa Indonesia dengan kaidah bahasa Spanyol atau bahasa Indonesia kita memaknai. Dari Bahasa sebelum Indonesia saya pun lanjutkan banyak kita- bahasa-bahasa yang metafora. Oh, dari mana Anda tahu itu? Anda memilah. Oh, di dalam Bible yang setebal itu ini metafora. ini Karena bukan ada ini. ungkapan duduk di sebelah kanan di Dari ayat mana? yang lain. Dari mana? Ayo, sekarang situ Duduk di dikatakan, sebelah kanan mulai itu sekarang. artinya memerintah. Ya, ini ditonton orang ya. Kita lihat debater yang katanya dikenal. Sekarang dia mulai Kamu panik. Kalau mempermalukan dia dirimu sama saya, sendiri. Nangis dia, dia nangis. Nangis. Saudara. Yang nangis Nangis. kamu gimana? Oke. Silakan. Sekarang yang lagi berbicara di Mahkamah Agama siapa? Kamu ulang lagi pertanyaannya. Yesus. Ya, yang sudah duduk siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Kita lihat Satu. matematikanya saudara-saudara. Satu. Nah, di bumi satu, di langit satu, bilangnya satu. Nggak ada di situ dibilang di langit. Tuh, duduk, Bapak ada di mana? Bapa di sorga. Oke, yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Nah, yang lagi di Mahkamah Agama di dunia siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Sangat-sangat lucu saudara-saudara. Satu di bumi, Ulang lagi, satu nggak di apa-apa. di Ulang sama lagi. Bapak, katanya Ulang satu. lagi. Ulang lagi. Hah? Jadi disinilah ketidakjujuran Edis ketika sudah terdesak saudara-saudara. Sudah nyata-nyata Yesus berbicara di Mahkamah Agama, terus satu yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Yesus di Mahkamah Agama lagi disidang. Yesus Ulang berkata lagi. begitu. Ada berapa Bagaimana Yesus mungkin? gitu? Bagaimana mungkin? Atau Yesus atau yang saya lagi di bantu kamu Mahkamah bertanya Agama, kepada saya, siapa yang duduk di Mahkamah Agama? Yesus. Ada berapa Yesus? Iya. Satu. Ulang lagi pertanyaan Ya. sama. Berarti saat itu Yesus lagi membela diri ya? Tidak. Loh, terus yang di Mahkamah Agama siapa? Yesus. Ulang lagi pertanyaanmu. Yang di surga siapa? Yesus. Anak TK juga tahu. Nggak mungkin Yesus Ulang lagi membela diri. pertanyaanmu. Nah, disinilah teman-teman saya debater Kristen saya kuliti habis-habisan yang katanya hebat. Tidak berani dia jujur, Sudah. saudara-saudara. Berat pertanyaan saya, saudara-saudara. Sudah. Seperti begini kualitasmu. Yang Begini tahu kualitasmu. kamu nih. diketawain orang, tahu nggak? Saya nggak diketawain, yang diketawain Anda, Dis. Baik, sudah bisa Karena gantian. Anda jujur. Sudah bisa gantian? Saya minta Anda jujur dulu. Anda akui bahwa ada dua Yesus. Enggak. Nah, Enggak. Yesus ada di bumi dan satu Yesus yang ada di surga di sebelah kanan Bapak. Pengertian di sebelah kanan itu memerintah. Definisi mulai sekarang sudah terjadi atau belum? Mulai sekarang itu terjadi berarti mulai Apa hari itu. sekarang? Berarti sudah terjadi hari Ya. itu. Nah, hari itu sudah terjadi. Yang hari itu lagi berbicara di Mahkamah Agama siapa? Pulang lagi pertanyaan Yesus. Nah, dia tidak berani jujur, saudara-saudara. Makanya saya bilang dari Sampai awal, capek dia kita bikin. Nah, terus. ya, ketika kita menggunakan tertulis Bible itu tertulis dalam bahasa Indonesia, apakah kita menggunakan kaidah bahasa Argentina? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang kata mulai sekarang sudah duduk. Makna kata sudah duduk dalam bahasa Indonesia apa? Memerintah. Loh, adakah? Di mana? Ayo buka kamu. Mau saya buka KBBI. Makna kata sudah duduk memerintah. Iya, karena itu KBBI. Waktu Bible ditulis KBBI belum ada. Loh, makanya saya bilang, apakah kita menggunakan definisi bahasa Argentina atau definisi bahasa Indonesia? Diulang lagi pertanyaannya. Ulang.
Sampai capek Nangis kamu dia. nanti ngulang-ngulang itu. Udah. Jadi disinilah teman-teman ya ketidakjujuran Edis bahwa ternyata di Kristen ada 2 Yesus. Oke, sudah. Ya, yang satu di mahkamah agama, yang satu di bersanding kanan Bapa lagi duduk di sebelah Oke, kanan Bapa. sudah? Ya oke, sekarang kita sepakat sudah akui. selesai? Ya, kita akui sepakat. Baik, Di Kristen sudah ada selesai 2 Yesus. belum? Dia sudah selesai. Baik, boleh sekarang gantian. Saya bertanya. Iya, sepakat dulu. Ternyata di Kristen ada 2 Yesus. Nggak ada. Nah, berarti tidak berani jujur. Nggak ada. Kenapa Anda maksa saya harus 2? Loh, terbukti di mahkamah agama lagi duduk 1 orang. Terus yang sama Ya di sebelah kanan sudah, Bapak. kalau Anda memaksa ada 2, ada 3, nggak apa-apa, orang Anda Islam kok, Enggak, gimana? Anda boleh mengatakan jujur dulu bahwa ternyata di Kristen Yesus ada 2. Nggak ada saya mengaku itu. Nah, kembali lagi teman-teman, berat memang untuk jujur saudara-saudara. Sudah. Kenyataan itu memang pahit saudara-saudara. Baik. Jujur Boleh dulu. sekarang Jujur. saya ganti bertanya. Anda boleh bertanya takut setelah ditanya Anda kan? memberikan pengakuan. Takut ditanya. Udah saya bilang teman-teman, orang Islam kalau ditanya, ketika agama Islam ditanya, maka bubarlah agama itu. Bubarlah kalian. Baik, Bubar. Ketika sekarang boleh saya nanya jujur. balik. Ungkapan yang sama dengan itu. Boleh? Iya, tapi selesaikan Baik, ini. saya balikan dulu kamera Selesaikan saya. ini. Saya balikin dulu Anda kamera harus saya. jujur. Baik, tenang. Bentar, jangan lari dari pertanyaan Baik. saya, Dis. Mau Jangan lari kamu, mau takut ditanya kamu Saya kan? nggak lari. Takut kamu ditanya kan? Baik. Perhatikan apa kata Muhammad. Perhatikan. Justru Ini yang Muhammad lari. berkata, tenang. lari. Orang-orang mendapat petunjukku. Apa Saya kata nggak lari, Muhammad? Dis. Tenang. Hmm. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham Saya nggak kalian. akan Tenang. jawab itu. Saya akan nggak jawab itu sebelum permasalahan. Rajul, saya tanya sama kamu. Sudahkah umat muslim menggigit sunnah Muhammad dengan gigi geraham? Saya nggak membahas itu. Saya tanya lari dari kamu. pembahasan saya. Sudahkah umat muslim Dulu menggigit masalah sunnah saya. Rasul? Ya. Sudahkah Clearkan kamu dulu menggigit persoalan sunnah saya, Rasul Dis. dengan gigi geraham? Sudahkah kamu Pertanyaan gigit saya sunnah juga Rasul dengan simpel. gigi geraham? Sudah belum? Pertanyaan saya juga simpel. Ada berapa Yesus? Ditanya, sudahkah kamu menggigit sunnah Rasul dengan gigi Kenapa? geraham? Jadi teman-teman disaksikan berapa Kamu orang yang di sini? bingung. Ya, Gimana? saya jelaskan. Harusnya Ketika begini Yesus nih. di hadapan Ini mahkamah ada sunnah agama, Rasul. Ini ada sunnah Ketika Rasul. Yesus Kamu gigit di dengan gigi hadapan geraham gini. mahkamah agama, Ah itu namanya maksudnya ternyata menggigit Yesus sunnah Rasul dengan berkata, gigi geraham. mulai sekarang, definisi mulai sekarang kamu anak tidur di bawah manusia sana. sudah duduk. Kalah Tidur dia, kau di kalah. bawah sana. Sudah saya katakan, ketika saya membaca Al-Qur'an, perkataan Muhammad itu, gigitlah sunnahku. Ketika ada kata-kata gigitlah sunnahku dengan gigi geraham, saya tidak memaknai umat muslim suruh begini. Kalau yang begini itu kamu. Gimana? Ya? Oke, kita kasih naik ada sebentar. Cut Mita. Ini Cut Mita kayaknya sudah pernah naik ini Cut Mita ini. Ya, Cut Mita, selamat Hai, malam Bang Edi. Cut Mita. Selamat malam Bang Edi. Sorry Bang Edi, sekali lagi minta maaf belum bisa on cam. Saya Bang Edi hanya ingin mengklarifikasi saja. Karena itu waktu yang lalu pernah saya naik kan Bang Edi. Banyak yang komen kalau itu saya bukan orang Aceh asli. Oke, saya tarik nafas panjang dulu. Tapi saya memang orang Aceh asli, dan nenek moyang saya pun orang Aceh asli. Bapak saya keturunan Ampon, almarhum, dan mama saya keturunan Cut. Jadi misalkan ada orang Aceh yang tidak terima saya bukan orang Aceh karena saya Kristen, itu terserah mereka. Nyatanya saya 100% saya Aceh. Kalau mereka bilang kenapa bukan orang Aceh karena logatnya, iya jelas karena saya tahun 1998 saya sudah keluar dari Aceh.
Dan waktu itu kan belum ada kayak sekarang bisa telepon. Dulu kan belum ada telepon genggam, cuma pakai wartel. Jadi masih susah untuk berkomunikasi dengan keluarga pakai bahasa Aceh. Jadi hanya melalui surat. Kalau surat kan pakai bahasa Indonesia. Sedangkan saya pun tidak bersama dengan orang Aceh, tinggalnya banyakkan orang-orang bule. Jadi beda bahasanya kan kayak gitu. Jadi makanya intinya begini, ini Cut Mita ini adalah orang Aceh Tulen dan sudah meninggalkan agama Islam, betul? Iya betul Bang, betul, 100%. Sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, betul? Oh, tentu saja itu Tuhan Yesus itu luar biasa bagi saya dan tidak ada yang bisa beli Tuhan Yesus bagi saya, tidak ada yang bisa menukar dengan uang biarpun orang kasih saya 1.000 triliun, no way, tidak akan bisa. Karena jadi maksud saya begini, coba sampaikan dulu Cut Mita pesan dalam bahasa Aceh kepada orang-orang Aceh yang masih mengikuti Muhammad. Coba silakan. Dalam bahasa Aceh, silakan. Oke, good.